Oke, selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya, Prima Sabrina, jurnalis Femina dalam Instagram Live Femina Magazine. Sebelumnya mohon maaf banget kalau terlambat dari jadwal. Sebelumnya kan kita rencananya mau mulai jam 5 sore. Tapi berhubung salah satu narasumber kita, Dr. Jaka, memang lagi sibuk banget ya. Kita tahu sekarang lagi pandemi COVID-19, jadi agak mundur jadi jam 6 sore. Nah, karena udah jam 6 sore, mungkin sebagian dari sahabat Femina hari ini baru pulang kantor, karena sebagian dari kita kan sudah mulai masuk kantor, beraktivitas seperti biasa, karena kan kita sudah akan memasuki new normal. Tapi jangan lupa, sahabat Femina semua, jangan lengah, karena tetap harus disiplin terhadap protokol kesehatan, karena pandemi COVID-19 ini belum selesai. Nah, ngomongin soal COVID-19, hari ini kita punya 2 orang narasumber. Yang pertama adalah Albertina Francisca Mailoa atau akrab disapa Cika. Beliau ini adalah wajah Femina 2010, pemilik sekolah modeling runway di Makassar, juga ibu dari 2 orang anak. Nah, yang menarik adalah hari ini Cika akan berbagi pengalamannya karena Cika dan orang tuanya itu pernah dinyatakan sebagai pasien positif COVID-19. Bahkan setelah pulih kemudian diperbolehkan pulang ke rumah, Cika ini kembali lagi dinyatakan positif COVID-19 untuk kedua kalinya. Jadi kita hari ini akan sharing, akan mendengar gimana sih perjuangan Cika untuk melawan COVID-19 sampai akhirnya sekarang bisa benar-benar sembuh. Dan narasumber kita yang kedua adalah Dr. Jaka Pradipta. Dr. Jaka ini adalah dokter spesialis paru yang bertugas di Rumah Sakit Kanker Darmais, Siloam Asri, dan juga Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Jadi kita akan ngobrol dengan Dr. Jaka seputar pemulihan COVID-19. Nah, jadi telah hadir bersama saya sekarang Mbak Cika dan Dr. Jaka. Kalau Mbak Cika sekarang tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi sekarang Mbak Cika posisinya di Makassar. Sedangkan Dr. Jaka hari ini terhubung dari rumahnya di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Selamat malam, Dokter Jaka dan Mbak Cika, gimana, sehat? Malam Mbak Prima, Alhamdulillah Ya, sehat, baik. sehat-sehat semua ya. Ya. Saya akan mulai dulu dari Mbak Cika ya. Kita akan ngobrol dari Mbak Cika dulu. Mbak Cika, gimana nih kabarnya? Keluarga gimana? Sehat semua? Sehat Mbak Prima, sekarang kita udah di rumah, udah full sebulan lebih ya di rumah sejak kita dirawat di rumah sakit. Kita udah keluar rumah sakit itu 13 April dari tanggal 25 Maret. Terus sejak 13 April kedua orang tua saya sudah dinyatakan negatif COVID-19. Dan seperti yang tadi Mbak Prima udah infokan, saya ternyata masih harus positif kembali. Dan dari tanggal 13 sampai tanggal 19 itu saya masih harus melakukan terapi dengan antivirus, dikirimkan dari rumah sakit, tapi tetap karantina mandiri di rumah. Setelah itu saya swab yang keempat dan saya swab yang kedua. Jadi total ada 5 kali swab. Sekarang sudah negatif. Oke, syukurnya udah negatif ya. Mbak Cika, kan yang positif COVID-19 ini Mbak Cika dan Ibu ya. Mbak Cika mungkin bisa diceritakan, bahkan yang saya dengar awal-awalnya, kedua orang tua Mbak Cika juga merasakan gejala sakit dengan Mbak Cika, terus akhirnya dicek tes swab, ternyata Mbak Cika dan Ibu yang positif ya. Mungkin bisa diceritakan Mbak Cika dari awal gejala-gejala yang dirasakan oleh Mbak Cika sekeluarga sampai akhirnya dinyatakan positif, Mbak. Ya. Awal mula orang yang sakit di rumah itu hanya ibu saya. Jadi kita pikir itu dia cuma mau flu karena gejalanya seperti itu, demam, lalu agak kedinginan seperti itu ya. Nah tapi berlanjut 3 hari kemudian saya juga merasakan gejala yang sama. Saya 3 hari demam tinggi waktu itu, tapi mau flu-nya ini aneh menurut saya, kayak mau masuk angin tapi demam tinggi banget. Waktu itu saya ukur termometer hampir 40 derajat. Terus saya ke rumah sakit, saya ke dokter, saya dikasih obat, lalu demam saya turun setelah 3 hari. Tapi anehnya setelah saya nggak demam lagi,
mulai batuk, terus mulai kayak susah untuk bernapas di situ. Dan yang paling gak enaknya dan lebih parah lagi, saya nggak bisa mencium bau-bauan apapun, saya nggak bisa merasakan rasa apapun, itu makanan segala macam. Yang aneh kan nggak bisa mencium apapun, kan aneh gitu. Nah, di situ saya udah mulai merasa aneh kayaknya, kayak parno. Terus ada beberapa teman juga yang bilang kayaknya itu gejala awal dari corona deh, karena kan waktu itu masih bener-bener ini kan awal-awalnya muncul corona dan covid segala macam. Saya langsung kayak parno. Akhirnya saya ajak ibu saya yang waktu itu sudah total hampir 1 minggu lebih, dia nggak bisa makan, dia nggak mau minum, terus dia ada diarenya juga. Jadi simptomnya awal-awalnya sama, tapi setelah itu berbeda. Dia nggak mau makan, nggak mau minum. Terus dia ada mual, dia ada diare juga. Saya bisa makan, saya bisa minum, tapi saya nggak bisa cium apa-apa, saya nggak bisa merasakan makanan apapun. Saya juga nggak ada diare, nggak ada mual. Kita pergilah ke rumah sakit terdekat di Stella Maris Makassar, tes toraks. Di situ langsung keluar hasilnya bahwa kami berdua pneumonia. Malam itu langsung kita masuk ke rumah sakit bersama dengan ayah saya, karena beliau juga akhir-akhir belakangan juga merasakan kayak naik badan, ya hal yang sama lah gitu. Jadi kita pikir mungkin dia ketularan juga kali ya, tapi kita masih denial bahwa ini kayaknya penyakit yang aneh. Kita masih kayak ini mungkin cuma kayak parah-parahnya DBD lah ya. Apalagi ibu saya waktu itu dia benar-benar nggak mau sama sekali dan takut banget gitu menyatakan COVID. Sehari setelah kita masuk rumah sakit, tadinya mau orang tua saya aja yang saya masukin, tapi karena saya kecapean kembali, akhirnya drop lagi, saya demam lagi. Saya demam lagi di hari yang ke-6, demam tinggi lagi, tetap dengan nggak bisa bernafas dengan baik, susah gitu. Jadi saya suka tanya ke saudara, susah kenapa sih kayak gimana sih? Saya nggak pernah. Rasanya itu kayak apa ya? Kayak kita kan biasanya kalau nafas enak gitu, sama. Tapi ini kayak nafas, tapi kayak ketahan di perut, habis itu kita kayak mau batuk gitu, jadi kayak enak banget, terus sakit juga dadanya, enak banget, nggak bisa cium apa-apa, itu aneh banget. Sehari setelah kita di rumah sakit langsung swab semua gejala kan diindikasi ke arah ke sana. 2 hari kemudian keluar hasilnya bahwa saya dan ibu saya nggak kaget lagi buat saya karena sebelumnya kan udah sudah ada antisipasi bahwa COVID gitu. Cuman sedihnya karena ayah saya ini kan dia punya penyakit bawaan ya dokter ya. Dia punya diabetes, dia punya hipertensi, dan beliau juga punya pernah stroke juga. Jadi kayak dengan melihat kondisinya beliau saat itu, saya jadi drop karena saya mikir macam-macam, kayaknya papa nggak mungkin deh kalau nggak terpapar, karena kemungkinannya kecil sekali untuk beliau tidak terpapar. Apalagi kita bertiga itu satu kamar semuanya dalam kamar isolasi di rumah sakit. Tapi ternyata di tes swab, karena kan yang tes swab pertama kali saya dan ibu saya, lalu habis itu beberapa hari kemudian berlanjut ayah saya yang di tes swab, ternyata beliau negatif. Itu diperkuat lagi setelah itu tes lagi kedua kalinya memang negatif lagi. Berarti kan ayahnya Mbak Cika ini negatif itu, tapi kan sebelumnya sempat nggak enak badan juga ayahnya Mbak Cika. Berarti sampai harusnya dirawat itu karena penyakit apa, Mbak? Karena infeksi diabetes. Oh, infeksi diabetes ya. Iya. Terus karena infeksinya itu jadi menyebabkan beliau stroke ringan katanya dokter. Oh gitu, oke. Jadi kayak ngaruh ke syaraf, jadi sampai dia nggak bisa jalan waktu itu, bahkan lemas banget sampai nggak bisa bangun juga, nggak bisa bergerak. Itu kira-kira tertularnya dari mana ya Mbak? Yang awalnya sakit kan ibunya Mbak Cika, itu tertular dari mana Mbak kira-kira?
Ibu saya tuh memang banyak kegiatannya, walaupun memang nggak sering keluar kota, tapi beliau aktif di berbagai kegiatan masyarakatnya. Dia juga ada kegiatan catering di rumah yang memungkinkan dia untuk pergi ke pasar, untuk bertemu dengan orang-orang. Kemungkinan juga di lingkungan gerejanya kita nggak pernah tahu di mana akan terkena gitu. Tapi ya ini mematahkan stigma saya bahwa corona itu kita akan kena COVID kalau kita bepergian menggunakan pesawat. Waktu itu saya berpikir seperti itu, Mbak Prima. Jadi saya merasa confident, saya percaya diri, nggak mungkin lah itu terjadi di keluarga saya. It happened. Saya dengar yang Mbak Cika kan pas waktu pertama kali divonis COVID-19, yang paling shock itu kan ibu ya, sampai menangis karena merasa tertekan dan merasa bersalah gitu. Bisa diceritain Mbak Cika kenapa sih sampai ada perasaan paling shock tuh ibu gitu? Mama itu orangnya sensitif banget. Dia sangat perhatian dengan keluarganya. Terus ya of course dia menyayangi anak-anaknya dan semuanya. Dia punya banyak kegiatan juga. Jadi dia merasa mungkin dalam kondisi seperti itu pasti saya yakin setiap orang berada di titik terendah, ya udah sakit, terus habis itu sakitnya sakit yang lagi ditakutin banyak orang. Jadi mau nggak mau, apalagi saya pun pasti akan merasa salah ya Mbak Prima ya, kalau misalnya saya pertama kali nih kena tuh saya menginfeksikan kedua orang tua saya, wah pasti saya merasa gara-gara ini saya rasa itu normal. Orang akan merasakan hal seperti itu ya, tapi itu nggak berlangsung lama. Dia merasa down, dia merasa bersalah seperti itu karena akhirnya saya membuka matanya bahwa ini tidak apa-apa, mama sakit tidak apa-apa, dan tidak apa-apa juga ada orang yang menularkan ini kepada mama, karena memang ini sesuatu yang kita nggak bisa hindari, ini sesuatu yang udah ada di mana-mana. Saya sendiri, saya nggak kemana-mana, saya di rumah aja, saya bisa kena. Oke. Terus Mbak Cika, tadi kan Mbak Cika cerita ya, kalau misalnya ayah Mbak Cika itu negatif COVID-19, tapi Mbak Cika dan keluarga, ibu dan ayah itu dirawat dalam satu ruangan isolasi. Sedangkan kan yang saya tahu harusnya kalau pasien COVID-19 dengan pasien yang bukan COVID-19 itu tidak boleh disatukan. Pertimbangan apa yang akhirnya memutuskan untuk satu kamar aja gitu? Kondisi ayah saya waktu itu sangat drop banget, dan rumah sakit memberikan kelonggaran di mana ya sudah kami berdua, karena melihat juga mungkin kondisi saya dan ibu saya itu udah sembuh secara klinis, jadi kami diperbolehkan untuk tetap merawat papa dengan catatan kami benar-benar harus menjaga kebersihan banget, pakai sarung tangan, dan memang itu yang protokol itu selalu kami lakukan, nggak pernah lepas masker, selalu mandi, selalu cuci tangan dan segala macam. Puji Tuhan sih nggak tertular selama kami bersama-sama dalam satu ruangan itu ya. Ya rumah sakit juga mempertimbangkan mungkin dengan adanya keluarga di dalam ruangan bisa membangkitkan semangat papa lagi untuk semakin cepat pulih, dan memang itu terbukti sih Mbak, kan kasihannya sendirian. Jadi intinya satu ruangan itu justru biar bisa saling menyemangati, support gitu ya Mbak. Jadi ayah juga akan tersupport, akan lebih cepat sembuh kalau satu ruangan ya. Iya. Kalau Mbak Cika pribadi saat positif yang pertama kali itu, apakah sempat depresi atau stres atau takut gitu nggak kalau Mbak Cika, dari Mbak Cika sendiri? Takut kalau papa saya kena COVID-19. Lebih ke itu ya? Ya, lebih gitu. Jadi malam setelah saya tahu bahwa saya positif bersama dengan ibu saya nangis. Di situ saya nangis, saya ngeliat papa saya kondisinya benar-benar kasihan banget, dia lemes banget, mau bergerak juga nggak bisa. Jadi kayak udah membayangkan macam-macam, aduh kalau papa COVID nih gimana. Apalagi dia punya diabetes yang akut, terus ada hipertensi juga.
Tapi yang paling bikin saya drop adalah pada saat saya divonis positif yang kedua kalinya. Saya merasa anything can happen nih di rumah sakit selama 3 minggu. Saya benar-benar fit banget. Saya merasa saya bisa, kayaknya saya bisa lompat kanan, lompat kiri, saya bisa talk sama perawat. Tapi ternyata kenyataannya saya masih positif. Jadi di situ sedih dan shock. Oke, jadi pas waktu pertama kali COVID-19, Mbak Cika itu lebih mengkhawatirkan ke keadaan keluarga ya, keadaan sekitar, jangan sampai tertular ya waktu pertama khawatir itu ya. Oke. Lalu Mbak Cika gimana sih cara Mbak Cika menyemangati satu sama lain gitu waktu dirawat di rumah sakit? Saya lihat kayaknya Mbak Cika itu suka main TikTok gitu, ngajak keluarga main TikTok ya. Apakah itu bentuk untuk menyemangati juga Mbak? Oh iya, pasti. Saya yakin para perawat di Rumah Sakit Stella Maris Makassar itu stres juga karena mereka nggak bisa pulang ke rumah. Mereka setelah kerja, mereka ada lantai sendiri khusus untuk perawat. Mereka setelah kerja, mereka balik ke kamar masing-masing. Ya pasti stres ya mereka. Jadi kita punya kesamaan yang sama bahwa kita nggak bisa kumpul dengan keluarga. Ya hitungannya mereka sudah PG kali ya atau PDP atau apalah itu namanya. Iya, jadi berusaha untuk tetap waras aja di dalam situ. Saya beralih ke dokter. Oke, mungkin saya mau menjelaskan mengenai tadi pertanyaan Mbak Prima ya, mengenai kondisi Mbak Cika. Jadi sebenarnya yang kita hadapi ini, COVID ini memang ceritanya banyak banget yang seperti Mbak Cika alami, gitu ya. Jadi penyakit COVID ini variasinya yang dominan adalah secara teori 80% ringan, kemudian 15% ada pneumonia yang cukup berat, dan 5% yang kritis dengan keadaan shock bahkan gagal nafas. Oke. Dokter? Ya. Kalau faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pemulihan pasien COVID-19 itu apa aja, Dok? Dan seberapa besar keadaan mental dan optimisme dari si pasien COVID-19 itu berpengaruh ke kesembuhan? Sorry, Dok, tadi agak keputus soalnya yang awal-awal dokter jawabannya. Ya, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi itu memang kita harus tahu bahwa penyakit ini self-limited disease, obatnya itu belum ada, gitu ya. Jadi apa yang bisa menyembuhkan keadaan seseorang itu memang balik lagi ke kondisi tubuhnya, bagaimana imunitasnya bekerja melawan virus itu. Dan yang kedua, yang banyak mempengaruhi juga adalah faktor psikis, gitu. Nah, jadi seperti teori yang tadi saya bilang, 80% gejalanya itu adalah ringan. 15% gejala berat itu pneumonia yang cukup luas, dan 5% adalah keadaan kritis, keadaan yang hingga membutuhkan ICU. Nah, tetapi yang menjadi isu pada penyakit ini, Mbak Prima, sebenarnya adalah isu sosial, isu lebih ke masalah kejiwaan gitu. Kenapa? Karena penyakit ini sangat menular. Efeknya ini sudah terkenal kemana-mana, menjadi stigma gitu ya, dan yang kita tahu bahwa banyak orang yang memang bisa menjadi berat karena ini. Nah, itulah yang membuat kadang pola pikir seorang itu langsung berpikir macam-macam. Oke, gue bakal diusir nih dari sini. Oke, gue bakal tadi seperti Mbak Cika bilang, gue akan menularkan orang tua, atau bisa kita punya anak-anak kita gitu ya. Nah, ketakutan-ketakutan inilah yang kadang akhirnya membuat seseorang itu daya tahan tubuhnya menjadi lebih turun, menjadi drop, menjadi stres, ya, daya tahan tubuhnya turun hingga virusnya malah menjadi lebih kuat. Makanya slogan pada keadaan pandemi ini adalah tetap waspada dan jangan panik. Kalau kita kena, itu jangan panik. Sekalinya kita panik, kita stres, depresi, nah daya tahan tubuh turun itu malah yang berbahaya.
Oke. Mbak Cika, ke Mbak Cika dulu sebentar. Mbak Cika akhirnya diperbolehkan pulang, itu ceritanya gimana Mbak Cika? Apa karena memang gejalanya sudah pulih gitu? Saya dan ibu saya setelah divonis positif pun kami sudah diperbolehkan pulang, dokter. Oke. Itu iya, karena kami sudah dinyatakan sembuh secara klinis oleh dokter sehingga memungkinkan untuk karantina mandiri di rumah waktu itu. Tentu saja dengan protokol-protokol kesehatan yang sudah dianjurkan sama dokter. Terus akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah waktu itu kenapa? Karena tes swab pertama yang negatif gitu. Mungkin bisa diceritain, Mbak? Kita memutuskan untuk tidak pulang dulu karena melihat keadaan papa itu waktu itu lemah, masih butuh waktu untuk pemulihannya dia. Jadi dan juga kita berpikir ya udah sekalian aja karena kan masih harus ada 2 kali swab tes. Jadi sekalian aja tunggu deh gitu. Nah benar-benar pas setelah swab yang ketiga, paginya kita swab, sorenya kita langsung pulang. Iya, karena emang semuanya tuh udah benar-benar udah baik-baik saja, udah sembuh dan sudah dinyatakan sembuh dari dokter. Tapi saya masih positif. Oh, ternyata Mbak itu pas pulang itu kan didiagnosis positif COVID-19 2 kali ya. Yang kedua kali itu setelah di rumah atau gimana? Ya, setelah di rumah. Saya tuh waktu pulang ke rumah tidur malam, kan saya masih tidur sendiri, masih karantina mandiri. Pagi subuh tuh bangun kayak kedinginan, kayak demam lagi. Saya ukur suhu 37,5. Jadi kayak perbatasan gitu kan, kenapa ya? Terus badan tuh kayak nggak enak lagi, kayak ketusuk-tusuk walaupun nggak separah waktu awal demam gitu. Jadinya mulai kayak kenapa ini ya? Jadi kayak berpikir kenapa gitu. Sedangkan baru kemarin nih swab tesnya, jadi kita belum tahu hasilnya kayak gimana. Dan hasilnya itu baru 2 hari kemudian baru keluar. Makin cepet sih itu. Nah, dokter, kalau melihat kasusnya Mbak Cika, kan sudah dinyatakan sembuh, terus sudah boleh pulang, ternyata hasil swab testnya positif lagi gitu. Itu kira-kira kenapa bisa gitu ya, dok? Iya, jadi memang ini sekarang banyak sekali nih teman-teman yang seperti Mbak Cika kondisinya. Jadi udah sembuh, kemudian positif lagi. Atau bahkan positif terus sampai 2 bulan, bahkan hampir 3 bulan, pasien saya itu banyak yang kayak gitu ya. Tetapi dia nggak ada gejala sama sekali gitu. Nah, jadi saya mau ngejelasin dulu ke semuanya bahwa penyakit ini adalah penyakit yang baru. Ya, virusnya baru. Bagaimana kita menghadapinya itu baru. Bagaimana kita bisa menilai virus ini tuh semuanya baru ya. Jadi memang kita sama-sama belajar. Nah, kalau kita mau menyatakan seseorang itu sembuh, ada 2 parameter yang kita lihat. Yang pertama adalah gejalanya, resolve, yang tadinya misalnya ada batuk, demam, ya, kemudian dia membaik. Yang kedua adalah berdasarkan secara virusnya. Ya, jadi kita periksakan virusnya dari yang positif, kemudian 2 kali berturut-turut menjadi negatif. Itu secara pemeriksaan virus. Nah, yang menjadi masalah adalah saat ini alat yang diperiksakan swab itu ke tubuh kita, dia hanya bisa menilai virus, namun dia tidak bisa menilai virusnya ini hidup atau mati. Oh gitu ya. Nanti ya Mbak Prima ya. Jadi itu memang menjadi salah satu kekurangan kita di dunia, bukan hanya di Indonesia, di dunia, bahwa untuk melihat virusnya ini masih hidup dan mati ini kita sangat sulit. Sehingga mungkin banyak pasien-pasien yang sudah sembuh, kemudian kok positif lagi gitu ya. Mungkin itu adalah partikel virus yang sebenarnya sudah mati, namun terdetek oleh pemeriksaan. Gitu. Virusnya sudah nggak aktif, tapi bangkainya, aku selalu bilang bahwa itu sebenarnya bangkai gitu ya, bangkainya terdeteksi, tapi makanya nggak ada gejala, bahkan kalaupun ada gejala biasanya masih ringan atau bahkan nggak ada gejala sama sekali gitu. Nah, sehingga ini kita punya protokol di Indonesia bahwa yang menyatakan sembuh adalah yang harus 2 kali negatif, Mbak Prima. Di luar negeri ada yang dia selama 14 hari nggak ada gejala, ya udah sembuh. Ada yang kayak gitu. Singapura, Malaysia sekarang udah mulai seperti itu. Jadi 14 hari atau 11 hari nggak ada gejala, oke, ini orang dikatakan sembuh tanpa harus melihat swab. Oh gitu ya. Tapi kita masih seperti ini. Kita masih menganut sistem yang di Eropa dan di Amerika kalau nggak salah.
Nah, sehingga memang makanya nanti kita terus adaptasi, kita melihat kondisi di lapangan seperti apa. Yang ada memang membuat orang depresi, Mbak Prima. Orang yang menjadi positif lagi, kemudian udah negatif, positif, atau positif terus, itu kan membuat stres ya, gitu ya. Ini makanya kami juga terus akan mengupdate ya, ilmunya, kami akan mengupdate informasinya juga ke masyarakat, apakah protap ini akan terus kita jalankan atau mungkin ada modifikasi. Tapi sejauh ini memang kita masih menjalankan seperti ini. Berarti virus itu di dalam tubuh nanti akan mati sendiri ya, Dok, kalau imunitas kita itu bagus, gitu ya, Dok ya? Betul. Mungkin tadi Mbak Jika juga kayak gitu, kondisinya udah enak, udah bagus, tapi kok positif lagi. Nah, itu banyak faktor yang bisa mempengaruhi itu. Nah, terus banyak yang bilang, ada informasi yang mengatakan bahwa kalau orang sudah pernah COVID-19, terus kembali sembuh, dia akan kebal gitu. Itu benar nggak, Dok? Ya, secara teori itu iya, betul. Penyakit apalagi terutama virus ya, tubuh kita nanti akan membentuk antibodi sehingga akan membentuk pertahanan. Jadi kalau si virusnya itu datang kembali, kita bisa melawan. Cuman biasanya memang pertahanan itu nggak lama. Dalam waktu mungkin beberapa tahun, nanti habis itu pertahanannya akan turun. Makanya kalau vaksin itu kan ada boosternya, ada penambah lagi agar memori imunitas kita itu kembali menjadi bangun. Nah, tapi pun kalau misalnya kita kena lagi, biasanya gejalanya nggak jadi semakin lebih berat gitu. Misalnya kena lagi nih, kemarin virusnya A gitu ya, kemudian kita kena lagi, kehirup lagi virus yang lain karena kontak dengan seseorang, biasanya gejalanya juga tidak akan menjadi lebih berat. Dan ini dibuktikan juga dengan penelitian-penelitian yang ada di Korea dan China, bahwa reinfection, kita sebutnya reinfection ya, infeksi kedua, itu gejala sangat ringan, bahkan tidak ada gejala. Oh, oke, dokter. Ini kembali ke Mbak Cika ya. Mbak Cika, waktu dirawat di rumah sakit, Mbak, itu kan isolasi. Seketat apa sih isolasi yang dilakukan di rumah sakit? Apakah berarti benar-benar sama sekali tidak boleh ada orang yang menjenguk waktu itu atau gimana, Mbak? Kalau di rumah sakit? Iya, protokolernya satpam pun yang membawa makanan atau kiriman makanan dari rumah itu nggak boleh naik ke lantai isolasi, apalagi orang dari luar, karena banyak teman terus kerabat yang mau menjenguk. Sakit apapun ya dokternya nggak boleh, orang-orang sekarang nggak boleh, orang-orang yang sehat nggak boleh datang ke jenguk begitu. Jadi memang benar-benar ketat, super ketat, lantai isolasi itu benar-benar ditutup dengan pakai halang itu yang plastik-plastik semuanya, sehingga memang supaya orang-orang nggak bisa keluar masuk sembarangan, terus mungkin udaranya juga mungkin nggak keluar masuk gitu sih. Kalau di rumah Mbak Cika kan sebagai pasien positif COVID-19 terus isolasi di rumah. Itu isolasi di rumahnya seperti apa sih Mbak sehari-harinya? Kan kalau makan katanya harus terpisah, kalau nyuci piring, nyuci baju itu harus terpisah. Itu gimana, Mbak? Bisa diceritain kesehariannya pas isolasi di rumah itu? Iya, betul. Semuanya harus sendiri. Makanan aku selalu dianterin. Kalaupun nggak dianterin, aku ambil sendiri. Tetapi aku harus cuci tangan dulu. Dan aku pastikan nggak ada orang yang di sekitarku waktu itu. Di bawah udah nggak ada orang, udah tidur atau lagi pada di kamar semuanya. Cuci baju nggak boleh disatukan, benar. Aku selalu bersihkan kamar sendiri, bersihkan kamar mandiku sendiri. Kamar mandi juga nggak boleh bergabung dengan orang lain. Kebetulan memang kamar mandi ada di dalam kamar. Karena info dari dokter saya waktu itu, Festus itu masih menyimpan virus selama 4 minggu. Betul. Jadi ya buat teman-teman di luar sana yang mungkin kamar mandinya bareng, terus habis itu mungkin setelah sakit mungkin jangan pakai dulu bareng-bareng kali ya, atau memang harus dibersihkan terus. Oke. Mandi juga kali sehari. Kalau keringat harus ganti baju. Bersihkan sih. Mbak Cika juga saya dengar Mbak Cika selama terkena COVID-19 ini berusaha untuk tidak menonton berita-berita tentang COVID-19 dan keluar dari beberapa WhatsApp group. Bisa diceritakan kenapa Mbak Cika? Benar. Jadi waktu di rumah sakit, saya memang masuk ke beberapa WhatsApp group, ada grup kerjaan, ada grup teman-teman apa yang nggak begitu dekat. Bukan satu, memang saya nggak mau terlalu fokus ke si COVID itu sendiri.
Tapi yang kedua, saya ingin lebih concern dengan atau berhubungan dengan orang-orang yang punya interest yang sama, dan saya seperti keluarga, itu yang paling penting, yang paling utama. Terus paling teman-teman yang sama, ibu-ibu kayak gitu-gitu, teman SMA yang punya interest yang sama, kita nggak membahas hal-hal yang sedang genting-gentingnya waktu itu, gitu sih. Dan grup keluarga saya rasa itu paling penting karena itu yang menyemangati saya. Kalau saya sendiri saya nggak mungkin sih bisa melewati semua. Oke. Jadi banyak sekali dukungan ya Mbak Cika ya, banyak sekali dukungan dari keluarga gitu. Terus Mbak Cika setelah akhirnya sembuh total secara fisik, kalau Mbak Cika sendiri secara psikologis juga sudah pulih, ada rasa trauma atau gimana Mbak Cika? Atau sekarang benar-benar sudah pulih setelah secara fisik sembuh ya? Secara fisik sudah sembuh, puji Tuhan, dan mudah-mudahan sampai dalam jangka waktu yang panjang, karena anak-anak saya masih kecil, masih butuh mamanya. Terus untuk psikologis ada sih sedikit kayak ketakutan karena sampai sekarang biasanya masih takut kemana-mana ya, masih takut keluar. Tapi yang pasti saya nggak trauma karena ya saya yakin bahwa seperti yang tadi Dokter Jaka bilang, mungkin nanti kalau misalnya terjadi second wave kembali atau reinfection, tubuh saya sudah bisa mengenali si virus, atau kalaupun saya kena jenis virus yang berbeda, mungkin tidak akan separah yang sebelumnya. Jadi itu jadi penghiburan buat saya sih. Yang pasti saya nggak trauma. Oke, saya ke Dokter Jaka ya. Dokter Jaka, saya dengar kalau pernah baca kalau seseorang misalnya kena COVID-19 terus dinyatakan sembuh secara fisik, tapi bisa jadi secara mental dia masih tertekan, belum pulih secara mental. Jadi ada semacam stres pasca trauma gitu. Semacam ya stres pasca trauma, misalnya kayak susah tidur atau halusinasi, terutama kayak yang udah lama dirawat di ICU, itu benar nggak sih dok? Bisa ada kayak gitu? Iya, itu memang benar sekali ya. Jadi biasanya stres pasca trauma itu orang-orang yang bekas korban perang gitu ya, atau bisa pernah mengalami kecelakaan gitu. Nah, pada COVID ini juga seperti itu, khususnya orang-orang yang dilakukan isolasi di rumah sakit atau misalnya di Wisma Atlet gitu ya, atau di ICU gitu. Jadi mereka itu stres, depresi dengan ruang yang tertutup, dengan suara-suara yang khas yang memang tidak sering mereka dengar gitu ya. Dan itu membuat mereka sangat stres. Dan ketika mereka mengingat itu lagi dan atau bahkan mendengar suara itu lagi, maka itu akan menjadi momok yang menakutkan sehingga gejala-gejala cemas itu akan muncul gitu. Jadi saya sendiri di Wisma Atlet beberapa kali pasien itu banyak yang depresi, ada yang mencoba untuk loncat dari atas, ada yang mencoba menggigit perawat gitu ya, ada yang teriak-teriak saking depresinya gitu. Jadi kan kenapa mereka jauh dari keluarga satu, tidak ada support system di sana ya, tempatnya itu tempat yang asing yang bukan mereka itu, dan mereka itu mungkin di rumah itu mereka di stigma gitu, apakah dia dari tetangga-tetangganya menjauhi atau bahkan Pak RT-nya nggak mensupport dan lain-lain, atau pekerjaan misalnya akhirnya pekerjaannya dia dikeluarkan dari kantornya atau mungkin dia disuruh resign dan lain-lain. Jadi memang COVID ini sangat dekat sekali dengan masalah psikis, masalah kejiwaan, sehingga memang support dari sesama itu sangat penting. Oke, dokter, tadi kan kalau kita lihat dari cerita Mbak Cika, bahwa Mbak Cika ini kan positif COVID-19, ibunya juga positif, tapi ayahnya yang udah lansia dan mengalami komplikasi itu negatif. Itu apakah memang karena faktor kekebalan tubuh itu juga sangat berpengaruh, dok? Iya, jadi menghadapi penyakit ini tuh kadang-kadang kita bukan kayak matematik 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya. Nggak ada yang benar-benar presisi dari ini. Teorinya A, di lapangannya B. Itu banyak nemuin yang kayak gitu. Jadi memang kadang-kadang kita harus berpikir sesuatu yang ternyata bisa ya seperti ini. Padahal ayahnya Mbak Cika sendiri kan ada komorbid ya, yang itu yang sebenarnya ditakutkan, takutnya menjadi berat. Ternyata aman-aman aja. Ada pasien saya yang komorbidnya lumayan luar biasa banyaknya, yang sangat hebat, pas kena nggak ada gejala sama sekali Mbak Prima. Jadi kadang-kadang teori itu berbeda dengan di lapangan gitu, dan
faktor yang penting adalah pertama mungkin ayahnya Mbak Jika dosis virusnya nggak banyak pas kehirup gitu ya dibandingkan dengan Bunda dan Mbak Jika sendiri. Dan yang kedua mungkin memang ada komorbid tapi daya tahan tubuhnya saat itu lagi baik. Sehingga pas virusnya masuk langsung dilibas selesai. Jadi memang banyak teori-teori yang ada. Yang penting adalah selalu waspada dan jangan panik ketika kena. Oke, ini ada pertanyaan nih dari sahabat Femina. Kalau ini buat Dokter Jaka, pertanyaannya kalau swab test itu sebaiknya apakah dilakukan setiap berapa kali seminggu? Dan apakah kalau rapid test juga harus dibarengi dengan swab test supaya lebih akurat? Nah, penggunaannya kita harus tahu dulu untuk mendiagnosis atau screening. Jadi beda ya. Diagnosis itu orang sakit, kemudian kita periksakan. Sakit nih suspek gejalanya COVID, kemudian kita periksakan, itu diagnosis. Tapi screening kita nggak ada gejala, tapi misalnya mau kerja atau mau keluar kota nih butuh, terus kita periksa. Nah itu namanya screening. Jadi itu sesuatu yang berbeda. Kalau screening, memang baik kita hanya dilakukan 1 kali. Ya. Dan itu misalnya dalam waktu beberapa lama, misalnya 2 minggu sekali. Misalnya aku kerja di rumah sakit nih, sangat berisiko. 2 minggu sekali aku coba periksakan. Jadi nggak ada yang pasti, nggak ada yang presisi kapan pemeriksaannya. Sedangkan untuk diagnosis, nah diagnosis ini yang ada di pedomannya di Kemenkes. Jadi seseorang yang memang ada gejala harus diperiksakan 2 kali minimal, ya. Jadi dengan jeda sebenarnya 2 hari. Jadi misalnya hari Senin aku periksa, kemudian Rabu aku periksakan lagi. Atau Senin sama Selasa pun bisa. Cuman kadang-kadang belum banyak berubah nih Mbak Prima gejalanya. Jadi biasanya kita agak delay. Nah tapi balik lagi ke kebijakan masing-masing. Ada di daerah yang alat swabnya itu sedikit, ya. Jadi di eman-eman tuh pemeriksaannya biar nggak banyak. Mungkin di daerah-daerah banyak seperti itu. Mungkin bisa ada yang per 5 hari sekali, per seminggu sekali ada. Cuma secara di Kemenkes itu per 2 hari diperiksakannya gitu. Nah, untuk rapid test juga memang sebenarnya baiknya harus dikombin dengan swab test. Rapid test yang negatif harus diulang lagi minggu depan, tapi rapid test yang positif harus diperiksakan swab test gitu ya. Jadi rapid test itu bukan gold standard, bukan pemeriksaan yang utama. Negatif harus diulang, positif harus di swab. Itu kata. Untuk ini Dok, ini masih ke Dokter Jaka. Kalau untuk pasien COVID-19 yang anak-anak, itu apakah ada treatment khusus nggak? Kalau misalnya yang positif COVID-19 itu anak-anak. Sebenarnya sama aja, Mbak Prima. Anak dan dewasa itu faktor risikonya sama, gejalanya sama, risiko segalanya itu sama. Nah, terapinya memang ada beberapa obat seperti kloroquine gitu ya, memang tidak diutamakan pada anak. Vitamin daya tahan tubuhnya ditingkatkan dan dijaga, kemudian ada beberapa jenis antivirus misalnya bisa diberikan, itu kadang bisa diberikan. Tetapi memang tidak seagresif pada dewasa, gitu. Oke. Itu ya, dokter. Oke. Sekarang saya ke Mbak Cika. Mbak Cika, ini ada pertanyaan dari viewers kita. Ini dari Nisa Dedel. Untuk Mbak Cika, rasanya seperti apa sih setelah sembuh total dari COVID-19? Setelah sembuh, tentu saja saya senang sekali, bersyukur kepada Tuhan, kepada keluarga saya, karena saya pikir kalau saya sendirian mungkin di ruangan itu, atau saya nggak punya keluarga yang mensupport saya dari jauh, saya mungkin nggak bisa sembuh seperti sekarang ini. Lebih bersyukur dan lebih menjaga kesehatan setelah saya negatif yang ke-5 kali setelah swab saya negatif, saya nggak langsung lalu terlena dengan kesehatan yang sudah ada, nggak ya udah kalau itu bisa dadang, lebih menjaga tidur, lebih mencukupkan asupan vitamin yang dulunya mungkin nggak setiap hari minum vitamin, saya lebih minum vitamin kembali, lebih olahraga lebih diteraturkan. Saya penasaran deh Mbak Cika, kan banyak banget kalau misalnya di informasi di Indonesia misalnya ada yang COVID-19, pernah COVID-19 gitu. Apalagi yang COVID-19 misalnya nggak cuma 1 orang, ada keluarganya juga yang COVID-19 gitu. Tiba-tiba lingkungannya tuh mengucilkan atau menjauhi. Bahkan ada yang diusir dari lingkungannya karena positif COVID-19. Kalau Mbak Cika gimana? Tetangga di sana mendukung atau gimana?
support atau gimana? Atau jangan-jangan ada stigma negatif ke keluarganya Mbak Cika gitu? Saya prihatin dengan kabar di luar sana bahwa ada masyarakat yang tidak diterima di kalangan masyarakatnya, di tetangganya, bahkan ada yang sudah meninggal tidak diterima dimakamkan di daerahnya. Tapi yang saya rasakan dan juga keluarga saya rasakan ada begitu banyak support, dan saya terus terang kaget. Ternyata orang-orang di lingkungan saya, di tetangga saya semuanya begitu terbuka pikirannya, begitu karena terbuka mereka perhatian, seperti saya dapat perhatian dari ibu RT, lingkungan gereja saya, lingkungan gereja ibu saya, semuanya sangat sangat support. Kita didoakan di lingkungan masing-masing, orang-orang pada datang bawa buah, terus bawa makanan, sembuh ya tetangga semuanya, WhatsApp apa. Jadi stigma bahwa masyarakat mengucilkan itu tidak ada sama sekali dalam. Oke. Ini ada lagi dari viewers Femina lagi, Mbak Cika, dari Oishi Peps. Ada nggak yang berubah di kondisi tubuh Mbak Cika sebelum dan setelah sembuh? Jadi waktu masih sakit, secara kondisi tubuh ada perubahan nggak dengan yang setelah sehat? Sudah merasa fit total atau ada yang berbeda sebagai dampak dari COVID-19 ini setelah sembuh? Saya sempat dengar bahwa setelah sakit COVID-19 itu paru-paru tidak akan sama seperti dulu lagi. Saya tanya kepada dokter yang merawat saya dan keluarga saya, ternyata itu tidak benar. Dan memang setelah sakit saya merasa puji Tuhan normal-normal aja, pernapasan semuanya baik. Yang berubah mungkin karena mungkin saya konsumsi obat dan vitamin, mungkin kulit lebih sensitif, lebih banyak jerawatan, lebih beruntusan, terus rambut yang rontok banget sampai sekarang. Itu yang berubah sih. Oke, jadi kalau soal paru-paru aman ya, maksudnya pernafasan aman ya. Nah sekarang ke dokter, ngomongin paru-paru nih, makanya dokter pengen konfirmasi juga. Ada pertanyaan dari Kiara 2808 untuk dokter Jakra. Apakah benar fungsi paru orang yang sembuh dari COVID mengalami penurunan fungsi? Itu benar nggak, dok? Konfirmasi nih. Baik lagi secara teori bahwa COVID itu 80% gejala ringan dan tidak bergejala, dan 20%-nya yang berat gitu ya, bahkan kritis. Nah, di 80% itu yang ringan bahkan tidak ada gejala, tentu saja tidak akan ada bekas sama sekali. Bahkan aktivitas kita mungkin seperti orang normal kembali, sehat kembali, tidak ada bekas apapun gitu ya. Itu yang mayoritas. 80%. Nah, sedangkan di 20% itu biasanya memang peradangan parunya atau pneumonia-nya cukup luas. Nah, biasanya memang ada lesi parut ya, jaringan parut. Contohnya kalau kita misalnya habis jatuh, terus ada luka kan ada koreng gitu ya. Ada jaringan parut. Nah, itu mungkin bisa terjadi. Tapi pun kalaupun ada, itu bukan berarti pernafasannya rusak, yang nggak bisa bernafas itu enggak. Dia mungkin akan menjadi mudah batuk. Kemudian mungkin jalan naik tangga agak mudah capek gitu ya. Jadi bukan yang sampai benar-benar berat sekali, itu jarang sekali kasusnya. Jadi nggak usah panik, nggak usah khawatir. Untuk teman-teman yang pernah terinfeksi atau mungkin saat ini sedang sakit, jangan langsung beranggapan bahwa oke, masa depan saya rusak dan lain-lain. Jangan berpikiran seperti itu. Oke, jadi harus tetap optimis ya, karena semuanya akan baik-baik aja ya dokter. Ini ada lagi dari Harlina Purbo. Apakah yang sudah sembuh dari COVID-19 secara alami, maksudnya tidak dirawat di rumah sakit gitu, berarti di paru-parunya ada cacat atau fleknya nggak, dok? Iya, secara... itu yang aku bilang. Di 80% gejala itu mungkin hanya bercak-bercak sedikit dan nanti dia dalam waktu beberapa hari dia akan hilang. Jadi COVID itu mungkin teman-teman semua ada yang pernah kena DBD ya. DBD kan kita lihat ya, trombositnya turun sampai satu titik tiba-tiba dia langsung bagus naik. Sama seperti COVID juga kayak gitu. Pneumonia, parunya lama-lama agak rame, kemudian tiba-tiba satu titik daya tahan tubuhnya bagus, dia akan bersih kembali gitu ya. Jadi jangan khawatir bahwa bercak dan lain-lain itu insya Allah akan hilang dan akan membaik. Oke. Ini ada lagi dari Denita Luisa ya dokter.
Dokter, apakah orang tanpa gejala tetap boleh kerja atau lebih baik istirahat ya dok? Khawatir daya tahan tubuh menurun. Jadi gimana orang tanpa gejala? OTG. Orang tanpa gejala ini mungkin maksudnya orang yang positif COVID tapi nggak ada gejala. Iya, betul, iya. Tentu saja mereka itu tetap harus dilakukan karantina dan diberikan pengobatan suportif ya kepada mereka agar daya tahan tubuhnya bagus dan cepat sembuh. Memang tidak ada gejala, tetapi yang kita khawatirkan adalah mereka dapat menularkan penyakit itu ke orang lain. Ketika ketemu dengan keluarga yang lebih tua, ketika ketemu orang-orang yang punya komorbid, nah kita ini akan menjadi agen penyebaran penyakit ini. Sehingga meskipun tanpa gejala, tolong jujur komunikasikan ke lingkungan, komunikasikan ke keluarga, tempat kantor, dan lain-lain bahwa saya sakit, kemudian saya akan mengkarantina diri saya, kalau sembuh saya akan kembali bekerja. Keterbukaan itu juga penting, sehingga juga stigma juga nggak terbentuk, gitu ya. Saling solidaritas, saling kerjasama saat ini. Nah ini nih, kalau misalnya kita udah sembuh, dok, gitu ya, apakah ada asupan atau nutrisi tertentu yang harus ditambahkan atau ditingkatkan untuk tubuh kita, dok, setelah sembuh dari COVID-19? Sebenarnya COVID-19 ini, pandemi ini, kata kuncinya adalah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat gitu ya. Jadi kalau itu kita kerjakan itu cukup melindungi kita, dan bahkan kalau kita udah sembuh pun kita lanjutkan. Apa sih perilaku hidup bersih dan sehat? Makan makanan yang bergizi, cuci tangan, kemudian berolahraga, tidak merokok, plus, nah jadi PHBS plus protokol COVID. Protokol COVID tambahan, apa itu? Pakai masker, jaga jarak, hindari keramaian, gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya yang khusus dan lain-lain sih sebenarnya enggak. Kalau gizi kita seimbang itu cukup. Tapi semisal nih kita nanti mau new normal, bakal capek, bakal banyak begadang lagi dan lain-lain, asupan tambahan vitamin C, vitamin E, vitamin D atau zinc itu bisa kita tambahkan. Gitu. Ini ada lagi dari viewers kita, Nurma Zambro. Seberapa bahaya sih COVID-19 di udara terbuka? Karena sejak PSBB saya berhenti jalan pagi karena takut ada COVID-19 yang berterbangan. Gimana dok? Jangan khawatir seperti itu karena penyakit ini masih bersifat droplet, bukan airborne. Airborne itu benar-benar berterbangan dan lain-lain. Nah, ya jadi apalagi di udara terbuka. Udara terbuka itu kan anginnya akan lewat gitu ya, dan virus itu akan berterbangan mental-mental kemana-mana. Jadi kita nggak perlu khawatir. Yang menjadi masalah adalah kalau kita berada di dalam rumah, dalam ruangan tertutup, kemudian ada satu orang yang lebih di sana, ada orang yang berbicara di dalam ruang tertutup, nah itu sebenarnya berisiko. Makanya pakai masker, jaga jarak perlu kita lakukan. Olahraga harus terus jalan, ya, asal jangan olahraga di tempat keramaian. Olahraga di dekat komplek rumah, kemudian di sekitar lingkungan, atau bahkan olahraga di dalam rumah, fitness, yoga, dan lain-lain itu harus tetap dilakukan. Oke, ini ada lagi dokter dari Dwi Daulay. Pasien post-COVID setelah COVID-19, apakah jika tes serologi akan positif kembali, dok? Ya, makanya sebenarnya pasien yang sudah positif, kalau kita mau screening lagi, jangan dipakai serologi. Nanti hasilnya akan positif. Mayoritas akan positif, meskipun ada kesempatan untuk negatif, tapi mayoritas positif. Artinya apa? Misalnya nih, Mbak Cika udah sembuh kan, terus tiba-tiba mau aktivitas di kantor, terus diperiksakan rapid test, misalnya, ya. Kalau bisa bilang ke yang ngetes, saya pasti akan positif rapid test saya, karena saya sudah pernah kena. Takutnya apa? Pas positif, semua akan panik. Wah, Mbak Cika positif lagi, karena nggak ngerti. Karena kan memang orang yang sudah kena pasti rapid testnya kemungkinan besar positif. Nah, ketika panik akhirnya apa? Stigma muncul, jauh-jauhin Mbak Cika segala macam, dia rapid testnya positif. Padahal secara teori ya kalau memang udah kena itu positif gitu. Jadi teorinya harus tahu sehingga penerapannya juga bisa tepat gitu. Ini ada lagi dok dari Ratna Santi. Kalau olahraga apakah baiknya menggunakan masker? Atau baiknya gimana dok? Takut terpapar virus gitu. Misalnya bersepeda, misalnya lari, apakah tetap harus menggunakan masker gitu? Karena kan mungkin ini juga ya, susah bernafas juga kalau menggunakan masker bagi sebagian orang gitu. Gimana menurut dokter? Ya, kalau olahraganya intensitasnya ringan,
ya jalan-jalan santai dan lain-lain, pakai masker nggak apa-apa. Tapi kalau intensitasnya mulai berat, sepedanya kita naikkan speed, larinya mau sprint, mending lepas. Kenapa? Karena beresiko kita akan kekurangan oksigen, ya, dan menambah berat beban paru dan. Nah, tetapi kalau misalnya kita berolahraganya tapi rame, banyak orang, jangan dilepas. Gitu ya maskernya. Jadi masker itu dilepas kalau memang intensitasnya itu berat, dan masker dilepas kalau sepi, nggak ada orang, itu nggak apa-apa. Misalnya nih lari-lari di keliling komplek, nggak ada orang sama sekali, lari jam 5 pagi, nggak pakai masker nggak apa-apa. Karena virus itu bukan yang berterbangan terus nanti kita kehirup bakal kena gitu. Oke, dokter, ini dari Berlinka. Saat positif COVID-19, sorry. Ini balik lagi ke Mbak Cika. Mbak Cika ini dari Berlinka. Saat masih sakit, masih positif COVID-19, gimana Mbak Cika? Sempat ada stigma dari orang lain nggak? Gimana menghadapi cibiran orang lain gitu? Ini dari Berlinka. Sempat ada yang menjauhi nggak sih pas waktu masih sakit positif COVID-19 itu, Mbak? Menjauhi, bagus ya kalau mereka menjauhi, berarti mereka tahu protokolnya. Tapi sejauh yang saya tahu, semua orang memang jaga jarak, tapi mereka memberikan perhatian dari jauh. Sejauh yang saya tahu tidak ada omongan jelek ya mengenai apa yang sudah kami alami. Justru sebaliknya gitu. Mungkin karena yang seperti saya bilang, lingkungan sekarang ini, lingkungan yang saya hadapi semuanya udah open minded, terus mungkin juga informasi mengenai kesehatan itu sudah sangat, mereka udah paham benar, mungkin seperti itu sih Mbak Prima. Oke. Itu anak yang kedua Mbak Cika? Iya, say hi, ini namanya siapa? Suara. Namanya siapa? Namanya Suara. Namanya Suara ya. Umur berapa Mbak? Umur 3. Umur 3 tahun, lucu banget. Ya, manja banget nih. Sehat terus ya, tapi selama ini. Terima kasih. Nah, kembali ke dokter, ngomongin anak nih. Dokter, walaupun Mbak Cika dan Ibu Mbak Cika itu positif COVID-19, kan anaknya sama sekali, maksudnya sama sekali sehat gitu, benar-benar sama sekali tidak sakit, maksudnya sehat gitu. Apa benar dok kalau misalnya anak-anak itu lebih kebal terhadap COVID-19, katanya, itu benar nggak sih? Jadi data dunia awalnya menunjukkan seperti itu Mbak Prima. Angka positifannya itu rendah. Ada teori juga menunjukkan ternyata reseptornya pada anak itu lebih sedikit. Tetapi aku ada satunya. Data di Indonesia ternyata agak beda Mbak Prima. Ternyata gitu. angka di Indonesia itu anak juga banyak karena angka positifnya juga banyak. Iya. Dan yang menjadi korban pun banyak gitu. Jadi memang kalau kita mau pakai data, mungkin pakai data Indonesia. Nah, nanti akan terus keluar data-datanya. Intinya adalah siapapun, usia berapapun, jenis kelamin apapun, memiliki risiko yang sama terinfeksi virus corona. Oke, dokter, ini kita hampir di ujung acara. Kita kan udah mau new normal nih dok. New normal dalam arti orang-orang mulai beraktivitas seperti biasa, tapi tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Ada pesan nggak sih dok kepada masyarakat atau buat yang nonton, gimana kita menghadapi new normal, pesan kepada masyarakat dalam menghadapi new normal ini dok? Iya, jadi kita berusaha untuk kembali hidup. Karena 2-3 bulan yang lalu kita semua mengurung diri gitu ya. Dan kita mulai beraktivitas kembali karena memang tuntutan dari kehidupan kita. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah beradaptasi. Nah, adaptasinya ini benar-benar harus beradaptasi. Kita sebenarnya belum selesai. Beda sama negara-negara lain yang memang sudah benar-benar turun, kita bukan. Indonesia, Jakarta, kota-kota besar yang lainnya sebenarnya kasusnya masih ada dan terus bertambah. Jadi di era new normalnya beda, ya. Maksudnya protokol itu menjadi sebuah hal yang harus terus kita lakukan. Kemudian secara waspada, jadi terus-menerus alert
Nih orang di sebelah gue jangan-jangan sakit. Oke, ini benda yang gue pegang nih jangan-jangan ada virusnya. Terus seperti itu, tapi jangan panik. Kalau panik malah berlebihan, malah akhirnya itu depresi, sakit dan lain-lain. Kata kunci dari new normal adalah PHBS tadi sudah saya jelaskan, perilaku hidup bersih dan sehat plus protokol. Kalau itu bisa kita jalan secara disiplin dan menjadi budaya, nah ini Mbak Prima. New normal ini harus jadi budaya, nggak cuma dalam waktu sebulan 2 bulan kita kerjakan. Budaya itu nanti jangka panjang, gitu ya. Dan ini harus terus adaptasi, latih sampai menjadi sesuatu yang normal, gitu ya. Itu yang saya terus harapkan agar nanti bukan hanya COVID, penyakit TBC, penyakit tipes, DBD dan lain-lain semuanya bisa turun. Jadi walaupun sekarang udah new normal, harus tetap waspada, tapi di sisi lain juga harus jangan paranoid juga ya dokter ya. Betul. Ya. Nah buat Mbak Cika nih, Mbak Cika pelajaran apa sih yang didapat dari pengalaman Mbak Cika pernah positif COVID-19 dan pesan buat masyarakat yang mungkin yang nonton ada yang sedang menghadapi COVID-19 juga. Gimana Mbak Cika? Dari kacamata saya sendiri yang sudah pernah mengalami, saya bukan ahli kesehatan, tapi saya sudah berada di rumah sakit selama 3 minggu, secara langsung saya jadi mengerti dan saya mendengar keadaan tubuh saya sendiri. Jangan panik, itu benar dokter. Karena sekali kita panik, kita langsung drop. Karena kan itu panik, itu berpikiran. Jadi kayak pernah satu saat di rumah, waktu saya positif kembali, saya lihat berita waktu itu ada mayat-mayat lah di pinggir jalan di negara di Ekuador, itu membuat saya cemas lagi, berpikiran lagi, kembali demam kemarin. Jadi itu satu, jangan panik. Kalau ada teman-teman di luar sana yang merasakan gejala, apapun itu gejalanya, segera periksakan. Dan jangan parno melihat tenaga medis memakai APD lengkap, jangan merasa parno atau apa. Itu protokol dari tenaga medis ya dokter ya di masa pandemi gitu. Terus apalagi ya saling cek teman-temannya satu sama lain di saat kita masih di rumah aja. Nantinya akan di normal, jangan lengah, jangan juga terus ketakutan gitu sih, jangan parno. Oke, jadi jangan parno, tapi tetap hati-hati gitu ya Mbak Cika ya. Terima kasih banyak buat waktunya Mbak Cika dan Dokter Jaka, terima kasih. Semoga Mbak Cika, Dokter Jaka sehat terus, semangat terus. Terima kasih banyak buat waktunya. Sehat selalu Mbak Prima. Ya, makasih. Nah, demikian perbincangan kita, sahabat Femina. Semoga tadi menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua. Terima kasih buat yang sudah nonton, menyimak obrolan kita selama ini. Semoga sahabat Femina semua selalu sehat, selalu semangat. Jangan lupa ikuti terus live Instagram Femina dengan topik-topik yang nggak kalah menarik minggu depan. Terima kasih, sampai jumpa.